Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Seperti air yang menetes atau mengalir ke dalam tempayan, tempayan akan terpenuhi oleh air itu. Demikian juga Dhamma akan mengalir kepada mereka yang pikirannya terbuka. Semoga dengan Dhamma harapan dan kebahagiaannya terpenuhi. Ibu bapak, saudara-saudari sedharma, Sugioto Namo Buddhaya. Hari ini kita sudah sarapan, ya, sarapan baca parita, sarapan meditasi. Nah, mari Bapak Ibu sekalian sarapan mendengarkan Dhamma untuk mengisi batin, ya. Oleh karena batin juga perlu sarapan. Nanti kalau sudah batinnya diisi, baru perutnya diisi, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tak terasa hari ini sudah tanggal 1. Artinya sudah memasuki bulan kedua di tahun 2026. Kayaknya cepat sekali. Sebentar lagi akan memperingati Imlek atau datangnya Imlek, di mana di dalam perayaan Imlek itu biasanya banyak orang yang memasang lampion, ya, sebagai satu perlambang bahwa Imlek diharapkan membawa kecerahan, membawa kebahagiaan, membawa keberuntungan dan kesehatan. Jadi dalam suasana yang baik itu kita memilih tanda-tanda atau lambang-lambang yang baik pula. Ya. Oleh karena ketika kita bisa menghormat, ketika kita bisa menghormati lambang-lambang yang baik ini, tentunya akan menjadikan makna lambang ini sebagai acuan dalam kita berpikir, berucap, dan berbuat. Kalau kita melihat lambang-lambang yang buruk, mungkin kita tidak akan bahagia, tetapi menderita. Bapak Ibu sekalian, ketika di altar kita melihat patung Buddha sebagai lambang guru agung kita, beliau menampakkan keagungan, ketenangan, kebahagiaan,
pokoknya yang baik-baik. Coba saja kalau di altar dipasang patungnya Mara, ya, begitu kita melihat, kita akan tersugesti oleh kekuatan patung itu. Akhirnya lama-lama pikiran itu menumpuk, ya, menumpuk, mengendap hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal yang buruk yang mengendap lama kemudian menjadi kekuatan yang besar yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan Dhammadesana yang berhubungan dengan lambang-lambang Buddhis. Ya, ini sebagai pengetahuan Bapak Ibu saja. Ya, Bapak Ibu sudah sering mendengar dhamma yang berhubungan dengan praktek keseharian, dhamma yang berhubungan dengan perilaku keseharian. Ya, nah, ya, izinkan saya menyampaikan, mungkin sudah Bapak Ibu sekalian ketahui, ya, yaitu perihal Astamanggala. Ya, asta itu berapa? Asta itu 8, manggala itu berkah, ya, keberuntungan. Astamanggala 8 lambang keberuntungan di dalam Buddhis. Ya, sebenarnya banyak sekali lambang-lambang atau simbol-simbol di dalam agama Buddha. Di awal saya juga mengucapkan syair yang sudah diberikan oleh Sang Buddha melalui lambang air yang mengalir. Ya. Di dalam ceramah-ceramah Buddha, khotbah-khotbah Buddha, banyak sekali yang memberikan simbol-simbol, lambang-lambang dalam ajarannya. Beliau pernah menyampaikan, ya, lambang seperti kuda yang memiliki kekuatan untuk kita bisa bersemangat seperti kuda, seekor kuda yang berpacu dengan kuatnya. Beliau pernah juga menyampaikan seperti halnya lebah, ya, kumbang. Kumbang itu tawon, tapi sang kumbang ini tidak menyengat. Artinya sengatannya tidak membawa bisa yang dalam. Ya. Jadi Sang Buddha dalam membawakan itu lambangnya sangat tepat sekali. Ya. Kalau ada kumbang yang nempel di bunga, bunganya tidak rusak, baunya juga tidak rusak, warnanya juga tidak rusak, tapi sang kumbang ini bisa dapat madu. Dia pergi tanpa merusak, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali lambang ataupun simbol-simbol yang diberikan Buddha kepada kita. Nah, kali ini apa saja yang termasuk dalam Astamanggala atau 8 lambang keberuntungan.
Nah, di wihara ini sudah komplit penuh dengan lambang-lambang seperti roda dhamma. Wiharanya dipasangi roda dhamma, ya, roda dhamma, roda yang selalu berputar, menggambarkan supaya dhamma selalu berputar di sepanjang waktu, ya. Dengan jarinya ada berapa? Ada 8, ya. Kalau nahkoda berapa, Pak? Ya, putarannya nahkoda itu kan biasanya ada setirnya, ya. Setirnya juga ada jarinya, tapi beda dengan jarinya roda dhamma, ya. Pernah lihat rodanya atau kemudinya kapal, ya, itu bagus kemudinya, hampir kayak itu, tapi jumlahnya tidak 8, ya, kebanyakan 4. Nah, ini rodanya 8. Bagaimana kok sampai 8? Sang Buddha pertama kali membabarkan dhamma, yaitu Dhamma Cakkappavattana Sutta, ya, yang berisi tentang 8 jalan utama, ya. Bagaimana penderitaan bisa dilenyapkan melalui jalan tengah. Ada pengertian benar, ada pikiran benar. Jadi dalam agama Buddha, untuk memperoleh sada itu sangat beda sekali. Harus tingkatannya melalui pengertian dulu, ya, bukan asal percaya. Diperoleh dari pengertian benar, meningkat kepada kemudian pikirannya benar, ya. Setelah pikirannya benar, ucapannya benar, perbuatannya benar, kemudian penghidupannya benar, ya. Kemudian usaha ke batin itu benar, ya, konsentrasi benar dan meditasi benar, atau perhatian, bukan konsentrasi, perhatian benar dan kemudian konsentrasi benar, ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai umat Buddha ketika mendengarkan dhamma untuk diyakini, ini diawali dari diperolehnya pengertian-pengertian dhamma yang benar, sehingga dhamma yang benar itu kemudian dipahami, boleh kemudian diyakini, ya. Oleh karena Sang Buddha tidak pernah, ya, tidak pernah memaksakan sebuah dhamma, sebuah ajaran kepada umatnya. Beliau dengan mengatakan bahwa ini loh, aku hanya memberikan segenggam dhamma, segenggam daun, sedangkan ada banyak ribuan daun di luar sana. Tetapi apa yang menjadi segenggam ini, apabila kita coba untuk dipahami dan dijalankan, akan mengurangi penderitaan dan bahkan melenyapkan penderitaan, ya. Jadi awal-awalnya itu baru mengurangi penderitaan, baru kemudian apabila bisa mencapai pencerahan akan memperoleh bebasnya penderitaan, ya. Jadi kalau hari ini kita semua belum mencapai pencerahan, tidak apa-apa, ya. Tapi kita minimal memperoleh, ya, pengertian-pengertian dhamma yang baik itu untuk mengurangi penderitaan kehidupan kita, ya. Ada penderitaan-penderitaan alam yang tidak bisa kita hindar. Contohnya lahir, ya, tua, sakit. Itu alami, udah nggak bisa. Kalau itu datang, kita hanya bisa mengupayakan kesembuhan, ya.
kita lahir juga tidak bisa memilih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Artinya kita hanya bisa mengkondisikan kehidupan sekarang dengan perbuatan baik. Ya. Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang aku jalankan, aku bisa lahir kembali di tempat yang baik pula. Ya, kan demikian harapannya. Tapi soal nanti pada saat maksudnya tibanya itu kan sesuai dengan pikiran kita, ya, sesuai dengan pikiran kita. Pikiran terakhir atau cita-cita kita yang terakhir yang menentukan kelahiran kita, ya. Minimal kalau kita sudah banyak berbuat baik, ya moga-moga cita-cita kita lahirnya itu ingat akan kebaikan kita, bukan hal yang buruk dari yang pernah kita lakukan. Kalau ingat itu, ya, atau lambang-lambang Buddha dan lain sebagainya, kita akan terdorong lahir di tempat yang lebih baik. Ya, itu roda dhamma. Nah, kemudian ada lambang yang kedua adalah bunga teratai. Ya, kalau umpamanya di rumah tidak bisa memelihara bunga teratai, ya paling tidak umat Buddha itu menyukai gambar, ya, menyukai gambar teratai, ya, karena ini jadi lambang kebajikan bagi umat Buddha. Maknanya apa? Maknanya kalau kita berada di tempat yang lumpur sekalipun, kita berusaha supaya tidak kena noda. Artinya tidak terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita lebih menderita. Meskipun kita dalam kesulitan apapun, kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Nah, ini makna daripada teratai, ya. Apalagi ada penjelasan di situ, ya, teratainya 3 saling bergandengan, melambangkan kalau teratainya mekar dan sebagainya itu, ya. Ada teratai Buddha, ada teratai Dhamma, ada teratai Sangha, ya. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu swastika, ya, swastika itu yang Bapak Ibu pernah lihat gambar yang begini, ya, segi 4, terus kemudian beloknya ke kiri bukan ke kanan, ya. Kalau ke kanan itu punya simbolnya Nazi, ya. Kalau jadi jangan kebalik. Kalau yang dihormati punyanya Nazi, wah kita jadi orang yang ngefan sama kekejamannya Nazi. Ya. Nah, kita tidak demikian. Kita adalah yang kebalikannya, yang swastika, yang tentunya dengan hati sendiri punya etika yang bagus, ya, punya attitude yang bagus. Nah, itu lambang Buddhis, ya. Entah siapa yang menciptakan itu dulu, bahwa lambang Buddhis itu niatnya adalah hal yang baik, ya. Saya cari di internet siapa pencipta dari lambang swastika, enggak jawab itu, ya. Mbak Google-nya enggak jawab. Ya, jadi ya daripada kita ngarang-ngarang nanti, ya, si A yang membuat kan repot, ya. Nah, nanti bisa dituntut, ya, oleh anak keturunannya yang buat swastika. Nah, pokoknya sampai hari ini swastika
masih menjadi lambang Buddhis. Dan di wihara-wihara juga ada yang pasang swastika. Ya, karena swastika adalah lambang yang baik. Kalau dilaksanakan lambang itu mendatangkan keberuntungan. Ya. Nah, kemudian ada yang keempat, Buddha pada. Di sana juga ada tuh bacaannya Buddha pada, artinya jejak kaki Buddha. Ya, jejak kaki Buddha. Bagaimana sejarahnya? Dulu ya, ketika Sang Buddha membabarkan dhamma kemana-mana, itu melewati sebuah sungai. Nah, ternyata di pinggir sungai itu ada seekor ular yang besar yang nunggu di situ. Nah, melihat penampilannya Sang Buddha yang begitu anggun dan penuh welas asih, sang ular ini jinak. Ya, jinak. Pokoknya begitu ketemu kayak si Aloka lah. Ya, Aloka yang ketemu dengan para biku ngintili terus. Sampai akhirnya Aloka ini sangat terkenal sekali. Aloka anjing yang dari India itu, ya. Nah, itu kan tadinya anjing liar ya, bukan anjing peliharaan. Tapi begitu ketemu para biku dia sangat nurut sekali. Demikian juga ya, si ular gede ini begitu ketemu dengan rombongannya Sang Buddha, ini nurut sekali. Bahkan akhirnya dengan bahasa ular dia pengen ngikut Sang Buddha. Lah, karena bentuknya ular, kalau ngikut Sang Buddha, ya umat yang ditemui menjadi takut. Meskipun ular ini sangat jinak sekali. Lah wong gede ini juga ora pantes. Ya, Sang Buddha jadi repot harus makani ular. Ya kan? Lah ular makannya kan mesti yang hidup-hidup itu ya. Ya kambing dimakan, padi. Ya, makannya juga bukan dikunyah, ditelen gitu. Ya. Ya, dia mau ikut. Nah, Sang Buddha nggak boleh, kamu wujudnya ular, nanti akan memberikan rasa takut kepada umat yang dijumpainya. Terus dia kemudian menginginkan, ya sudah, kalau saya tidak boleh mengikutimu, ya Bagawa, berilah aku sebuah penghormatan. Nah, akhirnya dilihatlah ada sebuah batu, kemudian Sang Buddha berdiri di atas batu itu, dan kemudian di atas batu itu telapaknya ngecap di situ. Nah, sampai kemudian ular ini beradi tanah. Ya, karena saya sudah diberi penghormatan, saya akan mengelilingi batu ini apapun yang terjadi. Saya akan memberikan hormat. Betul. Ya, sang ular ini melilit dari batu itu sampai kemudian sang ular ini mati. Dan kematiannya sang ular membawa kebahagiaan bagi ular untuk lahir di surga. Ya, jadinya berwujud ular, dia kemudian lahir kembali jadi dewa. Dengan kekuatan apa? Kemauan, keyakinannya dia kalau menghormat Buddha ini akan membawa kebahagiaan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di altar Buddha itu ada apa ya? Kayak simbol gunung ya di kanan kiri ya. Bapak Ibu tahu itu simbol apa? Ya, yang berwarna kuning itu adalah simbol gunung emas, yang di sebelah sana adalah simbol gunung perak. Nah, ini simbol kemakmuran, Bapak Ibu sekalian. Makanya dipasang di altar.
Ya, kalau bukan simbol hal yang baik, nggak mungkin mau dipasang. Ya, ya. Jadi ini adalah gunung perak. Supaya apa? Supaya umatnya makmur. Kalau umatnya makmur, bisa nyantuni para biku, bisa melayani para biku, sehingga dengan melayani para biku dengan baik, maka sangha akan tetap tegak, ajaran Sang Buddha akan tetap bertahan. Ya, ini lambang kemakmuran. Ya, nah, emas kan sekarang juga jadi lambang kemakmuran ya Bapak Ibu sekalian. Wong gaji saya itu kalau dibelikan emas cuma dapat 1 gram. Ya Bapak Ibu sekalian, wah itu, tapi ya disyukuri ya. Ya, dari dulu emas yang harganya semua sekian, sekarang emas. Nah, ini ya, maka jangan menyepelekan Mas Willy ini. Ya, yang bobotnya sudah 70. Ya, ya 1 gramnya sekarang sudah 3 juta gitu kan. Nah, apalagi di wihara sudah ada program apa makanan ya, wah supaya menambah semangat ya begitu. Jadi pengurus sekarang tidak hanya memperhatikan makanan batin, tetapi juga dipenuhi makanan raga jasmani ya. Jadi antara kebutuhan batin dan kebutuhan jasmani dalam hal ini ya, makanan yang mengisi perut diperhatikan dengan baik ya. Nah, salut bagi para pengurus sekarang ya. Ya, mudah-mudahan nanti akan ditemukan berbagai ide yang bisa meningkatkan artinya kegiatan yang membawa manfaat bagi umatnya ya. Nah, pohon bodhi di sini ada ya sebagai lambang pencerahan ya. Sampai-sampai pohon bodhi tidak hanya dibuat asli ya, atau pohon bodhi asli, tapi pohon bodhi yang dari kuningan ya, daunnya dibuat dari kuningan, kemudian ditempelkan di payung ya, nah, supaya bisa mengeluarkan bunyi yang bisa membawa keharmonisan alam ya. Nah, dengan adanya pohon bodhi, pohon yang sifatnya gampang ditanam di mana-mana, dan pohon bodhi ini melindungi tanah ya, sehingga tanah tidak gampang longsor. Nah, itu jadi supaya kita tidak dengan sembarangan nebangi pohon juga ya. Nah, sekarang malah yang tinggi-tinggi pohonnya habis, kemudian pasirnya diambil, wah begitu ada hujan langsung longsor. Jadi sebagian musibah itu adalah hasil karya manusia, bukan ditentukan oleh yang esa. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, pohon penerangan ya, yang lain tidak memiliki arti mengacu kepada sebagai pohon penerangan, karena pohon ini memang digunakan oleh Sang Buddha sebagai tempat untuk mencapai penerangan ya. Nah, kemudian yang keenam adalah stupa. Stupa udah besar di sana ada ya, stupa yang bisa nyimpen untuk reliknya seorang arahat ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di samping menghormat altar juga menghormat stupa ya. Bahkan orang yang membangun stupa atau yang berdonasi stupa itu pahalanya lama sekali ya, sama seperti orang berdonasi mengadakan rupang ya, awet ya, pahalanya awet ya.
Kalau setupanya terbuat dari batu kan awet, ya itu terbuat dari batu putih. Cuma kalau setupanya terbuat dari makanan, ya nggak awet. Ya sekarang kreasi kan, umat Buddha kreasi, ada bikin setupa dari kue, ya kemudian waktu ulang tahun dipotong, apa-apa, ya. Nah setupa itu ada dua macam, ya, setupa yang lubangnya segi 4 sama setupa yang lubangnya persegi, ya. Nah, belah ketupat. Nah, itu kalau setupa yang persegi 4 artinya, ya, menunjukkan bahwa orang yang di situ adalah orang-orang yang hatinya sudah stabil. Stabil dari apa? Dari hal penderitaan dan kebahagiaan. Ya. Sedangkan belah ketupat artinya bahwa orang-orang yang bermeditasi di situ masih gampang goyah. Ya. Nah, itu belum stabil. Ya. Jadi ada maknanya ketika simbol ini dibuat, simbol ini dibangun, ya. Jadi kalau setupa sudah dibuat, kemudian di dalamnya ditempatkan sebuah relik orang suci, nah dihormati, kan akan membawa kebahagiaan, keberuntungan. Keberuntungan itu tidak hanya berbentuk materi, ya. Keberuntungan untung mengerti kebaikan. Nah, ya, untuk memahami kebaikan, dan penghormatan yang dilakukan adalah penghormatan yang baik. Ketika menghormati yang baik, maka hasilnya adalah kebaikan. Ya. Yang ketujuh adalah bendera kemenangan atau bendera Buddhis yang disebut sebagai Cak Barma Ramsi. Ya, ada 6 warna. Biru bertanda bakti, ya, biru, kuning itu lambang dari kebijaksanaan, ya. Terus merah itu lambang dari cinta kasih. Nah ini beda, ya. Ada secara umum kalau merah diartikan sebagai berani, kalau di Buddhis merah ditandai sebagai cinta kasih, ya. Jadi kalau ada surat di atasnya sudah Buddhis, kok nulisnya warna merah, jangan dimarahi yang nulis, ya. Kalau sudah ditandai di atas Buddhis, ya, suatu saat pacar Anda yang masih punya pacar, nah, ya, itu nulis pakai tinta merah, jangan dimarahi. Kamu marah sama aku ya? Padahal enggak, ya. Mana ada itu orang yang pakai merah kemudian sedang marah, enggak kan? Ya, kaosnya merah, hatinya sedang putih, ya, merah. Pakaiannya merah, hatinya sedang putih, ya. Begitulah, ya, memaknai simbol Buddhis, ya, bukan karena marah, tapi cinta kasih, ya. Merah, terus kemudian putih, lambang kesucian, dan yang terakhir adalah oranye, ya, lambang dari semangat, ya. Biru, kuning, merah, putih, oranye. Oranye itu bisa disebut sebagai jingga, ya. Nah, jingga. Saya jadi ingat dulu waktu saya dikasih pelajaran bagaimana menghafal bendera Buddhis pakai singkatan. Sampai sekarang saya ingat singkatannya Biku Mepuji. Ya, Biku Mepuji. B-nya itu biru, U-nya itu kuning, M-nya itu merah, ya, putih, ya, puji, jingga itu
uji. Nah, sampai sekarang masih diingat-ingat terus dengan disingkat begitu. Kadang kalau nunjukin itu kan nggak hafal urutannya, tapi dengan singkatannya itu jadi hafal. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini adalah lambang Buddhis yang bisa mempersatukan umat Buddha. Jadi umat Buddha, sekte apapun, aliran apapun, kalau sudah bawanya bendera Buddhis, ya itu satu Buddhis itu. Ya. Nah. Terus yang terakhir Bapak Ibu sekalian dari Atamanggala itu, yang ke-8 adalah parasol. Ya. Parasol itu apa? Parasol itu payung suci atau disebut juga sebagai catra. Ya, kayaknya di wihara ini di sana ada catranya ya. Nah, itu lambang dari parasol, payung suci. Ya. Untuk apa? Untuk melindungi. Ya. Ya. Tapi kayaknya di belakang mungkin ada ya parasol atau tidak ada ya, tapi sudah dipasang di yang paling atas. Ya. Parasol atau catra atau payung suci. Ya. Mengapa parasol atau catra payung suci ini sebagai simbol dalam Buddhis? Ya. Ya, dulu banyak raja-raja siswanya Sang Buddha bila mau bertemu dengan Sang Buddha itu ya mereka dengan megahnya ya dipayungi oleh payung besar. Ya. Sekarang kalau musim hujan, ibu bapak bawa payung besar, ini yang terlindungi jadi banyak. Artinya kalau bertiga tidak kehujanan, bisa terpayungi semuanya. Berbeda dengan payung yang kecil, ya, hujannya besar, tidak mungkin akan terpayungi semua. Nah, tapi di acara-acara yang dianggap besar, dianggap agung, pasti ada yang namanya parasol. Ya. Pernah lihat tayangan kemarin yang Walk for Peace, Biku Tudong di Amerika itu, ya, ketika di sebuah lapangan mereka pakai parasol semua. Itu menandakan ya bikunya dipayungi satu persatu itu, ya. Nah, itu menandakan bahwa ada ya cara menghormati yang sudah melampaui, ya. Ada kewibawaan, ada kekuasaan dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita melihat atau datang ikut puja di Mendut ya, di hari-hari raya, para bikunya dipayungi dengan parasol. Ya, ada kemehan. Setiap hari kalau ada puja di jam 10 itu pasti ya ada yang namanya pembawaan parasol untuk melindungi, menancapkan dupa bunga sebagai tanda amisa puja kepada para dewa. Ya, di sana itu setiap jam 10. Ya, entah sekarang berubah, kayaknya nggak berubah, pasti jam 10. Ya, itu sudah dilakukan sejak wiharanya masih bambu. Ya, itu sudah dilakukan amisa puja yang di jam 10 itu sampai sekarang, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan terpenuhi adanya penghormatan yang demikian, adanya simbol-simbol yang baik yang kita ngerti maknanya, yang ngerti kita bisa menghormat simbol yang ngerti maknanya itu, tentunya akan membawa pikiran positif, akan membawa ucapan positif, dan juga akan membawa perbuatan yang positif, ya. Nah, semoga dengan apa yang saya sampaikan
pada pagi hari ini membawa pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, minimal satu baris, bukan satu bait, satu baris teringat ya pada pagi hari ini ya. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian bisa sehat, panjang umur, rezekinya melimpah, sehingga bisa nanti Imleknya meriah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun Imlek itu bukan Buddhis ya, artinya itu adalah kolaborasi ya, kolaborasi dari kebudayaan yang kemudian di Buddhis pun dirayakan ya. Nah, karena membawa manfaat yang baik ya. Nah, soalnya kalau Imlek ya tentunya yang masih anak-anak akan mengalami kegembiraan, dapat angpau, duit yang amplopnya merah gitu kan. Nah, jadi kalau dikasih uang tidak diamplopi merah, bukan angpau ya itu ya. Nah, butuh angnya apa butuh paunya ya. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Semoga di luar sana mendung, di hatinya teduh. Terima kasih. Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.